Nanti kalau Ustaz berpantun jawab cakep gitu ya. Bisa? Bisa? Duduk yang bagus, yang rapi, pecinya jangan mereng, kakinya dilipat yang bagus. Nanti di tengah-tengah acara, di tengah-tengah ceramah, Ustaz akan bagi-bagi hadiah. Apa hadiahnya? Bentar, kita tengok dulu. Ada duit 10.000. Yang bisa jawab nanti satu pertanyaan 10.000. Nanti ada atasannya. Duduk yang bagus, yang pecinya nggak mereng-mereng, yang nggak ngantuk. Duduk yang bagus. Melototin Ustaz. Nah, dengar pantun Ustaz ya, jawab cakep ya. Oke. Sungguh manis si buah mangga. Kurang kuat. Sungguh manis si buah mangga. Apalagi makannya bersama-sama. Anak-anak Ustadz yang mau masuk surga, jawab salam Ustadz dengan penuh bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu guru ngajinya bertanya-tanya, Ustaz Mahmud ini nggak jelas, kurasa dia nggak pandai ngaji. Masa huruf K-nya panjang sampai lebih dari 7 harokat? Itu kan mat asli, dua harokat. Supaya nggak burung dalam terbangnya tinggi. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan banyak rezeki. Burung dalam terbang ke Berastagi. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan cepat umroh dan haji. Burung dalam terbang di atas sawah. Yang jawab salam tadi mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal alamin. Ini kalian kalau nggak diam, Ustaz pulang. Sekali lagi Ustaz sampaikan, kalau kalian tidak bisa diam, Ustaz pulang. Udah, kau duduk aja di sini. Dapat kok nanti aku nanti diantar sama kakak. Siap dengarkan ceramah Ustaz? Siap? Duduk yang bagus. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Terpadu Al-Fadil, yaitu orang tua kita Bapak Dr. Abdul Salman. Kita doakan Pak Salman ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, diberikan Allah Bapak kesabaran. Karena menghadapi anak-anak segini Pak butuh kesabaran. Kemudian yang sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta ibu-ibu Dewan Staf Pengajar di sekolah ini. Saya tengok ibu-ibunya nampaknya belum ada yang kawin. Masih muda-muda ibu ya. Mudah-mudahan cepatlah kawin Bu. Amin ya Rabbal alamin.
Jangan lama-lama. Kemudian berikutnya yang Ustadz sayangi dan Ustadz cintai, anak-anak Ustadz semua yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan kalian cepat tamat, cepat banyak dapat hafalan, bisa nanti membahagiakan kedua orang tuamu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz, nah, ini maunya kuenya jangan dibagi dulu. Nanti ada waktu bagi, atau bagi dulu kuenya. Saya dulu ya, bagi dulu kuenya. Ya, dibagi dulu kuenya. Ustaz nggak bisa ceramah kalau ribut. Memang kalau ada kue sama Ustaz pasti pilih kue. Bagi dulu. Ceramah kita ini nggak lama, setengah jam aja selesai. Gak usah lama-lama. Udah semua? Udah? Belum? Lagi-lagi Kak, lagi-lagi. Biar kita mulai ceramah. Kalau nggak mulai. Oke, kita lanjut ya. Dengar ya. Dan sabar ya nak. Jadi kalau nggak cepat kita mulai nggak habis-habis. Anak-anak Ustaz, kita punya aturan dalam ceramah ini. Peraturannya nanti kalau Ustaz panggil halo, kalian jawab he. Ustaz panggil he, kalian jawab halo. Oke, kita mulai bisa? Yang paling semangat jawabnya langsung saya tarik, langsung saya kasih hadiah. Halo. Gosok gigi kok ya. Hei. Datang lagi. Mulai lagi deh.
Nah. Halo. Hey. Halo, halo. Hey, hey. Halo, halo, halo. Hey, 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 hey. Halo, hey, halo, hey, halo, hey, halo, hey. Kalau ada bentuk berarti perlu dipanggil. Ya. Kita mulai istirahat kita nak ya. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijumpai oleh salah seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kasih tahu kepada aku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menghindarkan aku daripada api neraka." Kata Rasulullah menjawab, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Dan yang kedua birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apa tadi yang pertama amalan untuk masuk surga? Salat di awal. Yang kedua berbakti kepada dua ibu. Cerita sholat kita, karena tema kita hari ini adalah meningkatkan kualitas sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Hey. Halo, halo. Hey, hey. Halo, hey, halo. Oh, sini. Ya, air, oke. Ya. Oh, hadiah mau. Siapa yang mau duit ya kan? Ustaz kemari, kalau nggak dapat duit nggak kemari. Ya. Nah, ini ada duit. Bisa kau jawab pertanyaan Ustaz, Ustaz kasih kau 10.000. Siap kau terima jawab Ustaz? Siap. Siapa namamu? Fauzi Prananda. Siapa kelas berapa? Kelas 7. Siapa guru yang paling kau benci? Jangan kau tunjuk. Enggak ada. Oh iya. Nah, sorry. Fauzi apa cita-citanya? Jadi tentara kau? Oke, Ustaz tes dulu ya. Siap. Mana ada tentara gini? Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Bisa depan, gerak. Siap, gerak. Jalan di depan, gerak. Maju. Berhenti, gerak, balik kanan, gerak. Maju, jalan. Oke. Hormat bendera, gerak. Tegak, gerak. Oke, kamu tangan dulu. Kita doakan ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, anak Ustaz Ciput ini bisa jadi tentara. Amin. Ya Rabbal. Cuman Ustaz pesankan orang Ciput, kalau kau jadi tentara, kalau ada balihu Habib Rizik, balihu Ustaz, jangan kau turunkan, ngerti kau? Jangan kau tangkap Ustaz, ngerti? Kau bela Ustaz, bisa kan? Dah, itu aja. Kemudian kalau nanti masuk tentara, jangan nombok. Gak lulus aku kalau nggak nombok. Oke. Pertanyaannya, gampang aja. Sebutkan siapa nama istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Siti. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, cair 10.000 ya. Nah, ini anak Ustaz ajarin plan.
Kalau mau cium tangan ustaz, mau cium tangan guru, mau cium tangan ayah oma, jangan di kening. Jangan di kening. Cara ciumnya yang diajarkan Rasulullah, tempelkan antara hidung dan bibir atas 3 kali. Cium. Takbir. Dah, masuk lagi. Tenang kau, laki-laki habis dari perempuan. Kau main mata. Ini pula dia Ustaz. Dah. Sampai mana tadi? Sampai sholat, jaga sholat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Isra itu Nabi diperjalankan Allah dari kota Makkah menuju Palestina. Kota Makkah menuju kota Palestina. Mudah-mudahan insya Allah kita ini Bu, Pak, anak-anak Ustaz, bisa kita nanti berkunjung ke Mekah, bisa berkunjung ke Palestina. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji dan umroh. Terutama ibu-ibu guru ini, mana tahu kan Bu, ada nanti bonus dari yayasan diberangkatkan umroh, mudah-mudahan ada. Ya. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, anak-anak Ustaz ada baca buku, itu bukunya Ustaz bawa. Nama kitabnya Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat ada 11 golongan manusia. Berapa? 11 golongan manusia. Ustaz mau menyampaikan 3 saja, setengah jam. Ini jam 10, selesai jam setengah 11. Yang pertama, Rasulullah melihat ada sekelompok orang itu berkumpul memecahkan kepalanya masing-masing. Dipecahkannya kepalanya masing-masing. Bagaimana cara memecahkannya Ustaz? Ada batu besar di depannya, diantukkannya, pecah kepalanya. Diutuhkan Allah lagi, dibalikkan lagi. Terus diantukkan lagi, terbang, pecah lagi, keluar otak-otaknya. Terus begitu sampai hari kiamat. Rasulullah heran dan bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, man haula? Siapa mereka ini Jibril? Kenapa mereka memecahkan kepala mereka? Mereka antukkan ke batu sampai pecah kepala mereka. Mereka kok nggak takut? Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia berat kepalanya untuk mengerjakan ibadah sholat. Yo, Ustaz mau tanya nih, orang jujur masuk surga, bohong masuk neraka. Tadi subuh sholat subuh nggak? Yang perempuan sholat subuh nggak? Gimana? Ayah sholat nggak ayah? Nggak. Jujur deh. Iya. Emak sholat nggak emak? Ayah sholat di mana? Emak sholat di mana? Inilah yang mau diluruskan itu, meningkatkan kualitas sholat. Yang pertama, mau meningkatkan kualitas sholat itu sholatnya berjamaah. Cuma sholat ini, Bu, Pak, dan anak-anak Ustaz mesti pakai ilmu, ada ilmunya, diajarkan Nabi. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Halo. Hei. Halo. Halo. Hei. Penting nak, kalian ini penting punya ilmu sholat supaya sholatnya benar. Satu lagi Bu, saya ceritakan.
Di dalam kitab yang lain, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi melihat di dalam neraka. Apa yang dilihat Nabi? Banyak orang berenang-berenang kena siksa dalam api neraka. Banyak, siapa tuh? Orang Islam. Tadilah yang kalau tadi. Itu orang Islam. Yang dinampak Nabi di jidat dan di punggung serta di dadanya tertulis miskin. Apa tertulis? Miskin. Gawat nih. Pulanglah Nabi sampai ke Mekah. Nabi bercerita kepada sahabat, wahai sahabat, ya Rasul, tadi malam aku Isra Mi'raj, kulihat di dalam neraka banyak umatku yang masuk neraka. Tertulis di keningnya, tertulis di dadanya, tertulis di punggungnya miskin. Terbodoh sahabatnya. Miskin. Tengok orang itu. Kita lah woi. Kita kan miskin woi. Iya, gawatnya. Karena sahabat Nabi itu 80% kan budak, orang-orang miskin. Akhirnya ada sahabat satu yang nanya sama Rasul. Penasaran dia. Ya Rasulullah, yang masuk neraka itu miskin ya Rasulullah? Iya. Miskin ya Rasulullah? Iya. Miskin ya Rasulullah? Iya. Datang sahabat lain. Maksud engkau ya Rasulullah, miskin apa? Miskin gak punya harta macam kami ini. Kata Rasulullah, bukan miskin gak punya duit, bukan miskin gak punya rumah, bukan miskin gak punya harta, bukan miskin gak punya mobil. Tapi kata Rasulullah, mereka yang masuk api neraka itu, yang tertulis di kening dan di jidatnya, di punggung dan di dadanya, mereka adalah orang-orang miskin ilmu. Miskin ilmu, terutama ilmu sholat. Hati-hati nak, kalau nggak punya ilmu sholat, hancur sholat kita. Contoh, ini pernah diceritakan di kampung Ustaz, nun jauh di sana di Gunung Tua. Jadi waktu itu kan, anak Ustaz ada. Waktu itu sholat subuh, hujan rintik-rintik. Di sebelah masjid itu ada kuburan. Subuh, rintik-rintik, kuburan. Subuh, rintik-rintik, kuburan. Imam masjid tidak datang, Ustaz Mahmud tak datang. Imam tetap tak datang. Yang ada tukang ajar, Wak Leman. Wak Leman tahu kan kalau Wak Leman ajar? Yang giginya udah tinggal 2. Tapi nggak mau diganti sama yang muda-muda, ajarlah dia. Subuh, rintik-rintik, kubu, ajarlah Wak Leman. Subuh, rintik-rintik, orang udah keluar rumah nih, tapi dengan ajan macam tadi itu, ditengoknya anaknya, ya, kata anaknya, itu siapa yang ajan ya? Hantu menurut saya ya. Balik lagi lah ya, cabut deh, balik lagi ke rumah. Alhasil udah siaplah azan, tinggal Wak Leman sendiri. Masjid ini pinggir pasar, tak ada yang datang, tinggal Wak Leman. Tengok Wak Leman sambil nunggu jamaah. Akhirnya nggak ada yang datang. Komat lah dia azan, dia komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena subuh rintik-rintik kubu, Wak Leman udah getar juga deh. Alhasil masuklah orang musafir, 3 orang anak muda pakai baju kaos, saat masuk. Tenang sedikit Wak Leman. Subuh rintik-rintik kubu.
Wak Leman, alhamdulillah kata Wak Leman. Tengok-tengoklah, sorong-sorongan mau jadi imam. Wak Leman dia udah tua, mulutnya udah gak sempurna lagi kalau baca ayat, takut dia sholatnya nggak sah. Ditengoknya anak muda itu. Apa tuh Guru? Kau yang jadi imam. Kan 3 orang. Yang pertama anakku bilang, jangan Wak. Alasan pertama batu. Kata kawannya, kau lah. Oh jangan aku Wak. Aku ini baru masuk Islam. Malah. Yang satu lagi, kau lah. Oh berarti kau nih. Oh jangan aku Wak. Aku ini belum kawin Wak. Jadi 3 ini sepakat di gue udah bagi wah, jangan aku ini udah payah, hafalanku udah hilang. Masa Wak kan tadi bagus baca Qur'annya. Iya, ada satu ayat yang hafal. Apa tuh Wak? Inna a'tayna. Itu tuh kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Udah lah pokoknya Wak daripada yang sobat. Seorang orang tua emang. Masuk terpaksa. Baca lah dia, Wak Leman. Kau bilang tadi kan azannya itu udah menakutkan ya kan? Imam lah dia. Gaya batu. Lupa niatnya. Wak Leman ya kan? Akhirnya dia ingat. Al-Fatihah sama. Begitu mau baca surat, dia kan pelupa Wak Leman. Lama dia berhenti. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti lama. Mikir ayat apa yang dibaca. Makmum di belakang, lama kali Wak Leman. Kata yang pertama, kata yang kedua dalam hati. Paten juga Wak Leman dia. Kurasa banyak nih ayat yang mau dibacanya. Datang yang ketiga, imam mantap juga imam, gak sangka punya lama berdiri. Makin lama berdiri makin banyak pahala. Padahal Wak Leman akhirnya dia ingat. Inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ompongannya sambungannya. Ulang balik. Inna a'tainakal kautsar. Udah boleh nangis. Lupa lagi. Apa ya? Ulang lagi lah. Inna a'tainakal kautsar. Makmum di belakang karena makmum tahu. Orang itu dalam hati 3 bercakap dalam hati. Dia memang gak salah pilih Wak Leman ya. Diulang-ulangnya inanya sampai 3 kali. Banyaklah pahala kami. Padahal Wak Leman lupa. Lama Wak Leman sampai betul. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Ini rabbika wanhar. Mampus aku lupa. Apa mau baca nih? Fasolli li rabbika wanhar. Karena udah lama disambungnya aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmum di belakang pun ngerokok Allahu Akbar. Sambil rukuk Wak Leman tadi Subhana Rabbil Azim. Belum. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lagu ni. Mampus lagu ni, mampus katanya. Lama makmum di belakang anteng aja. Mantap betul Wak Leman dia. Ada ayat innalillah wa mantap. Rukuknya pula
lupa. Semalam Mak Leman udah gemetar takutnya. Di kantong kanan sini kakinya, ditengoknya dari korong. Berangkat, karena lagi tunggu semua. Cabut Pak Leman. Ini cabut, ram. Makmum kan nggak tahu lagi hukum. Kok lama kali. Berapa kali Pak Leman nih, nggak betul nih Pak Leman nih. Kamu tengok dulu ya, ditengok orang itu. Ya, Pak Leman kabur. Akhirnya hancur sholatnya karena gak punya ilmu. Padahal baca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau lupa ayatnya kita baca langsung aja ruku. Itu yang pentingnya ilmu. Ya, halo, hei. Halo, hei. Dua kali lah, lanjut. Jadi penting ilmu. Anak-anak ustaz sekarang masih kalah belajar, nggak apa-apa. Ini rata-rata di soalnya nih, Bu, tak bisa kita paksakan. Ini orang ini penyemangat imam. Maka saya nggak pernah memarahi anak-anak kalau sholat ke masjid, apalagi di misi orang. Ini orang ini sekarang ini musim-musim menokok kepala kawan di waktu sholat. Sama menunjuk pantatnya lagi buku kan? Ada di sini. Ada orangnya. Siapa? Itu. Dimarahi. Tapi Bu, kalau nggak ada anak-anak ini, nggak ada orang ini, nggak semangat imam. Kenapa? Kalau amin semangat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lu masih bohong, orang udah di belakang sini. Gaya begini. Buka kawannya. Imam di belakang pun semangat. Oh, berarti masih ada anak-anak di belakang, masih ada calon-calon generasi penerus. Maka kalau kau dimarahin sama Wak Leman, kau jangan marah, sabar kau. Jangan kau potong Wak Leman. Ini anak-anak sekarang kok. Hei, Wak Leman, keluar dari masjid. Pernah didikan Wak Leman? Pernah? Jangan kau balas. Duduk aja kau. Ini anak-anak sekarang, kau yang ribut. Apa wah? Kita ini tunggu, jangan suka kali marahin anak-anak sholat. Saya pernah sekali, berapa ribu kali. Saya gini kan aja anak itu. Apa kata dia? Pulang-pulang sendalku hilang. Rupanya aku kompak. Itu kan Ustaz Mahmud kan? Udah kita mainkan. Apa kita mainkan? Semua. Gimana? Kita campakkan keseng. Rupanya dicampakkan orang keseng. Satu keseng masjid, satu keseng janda sudah rumah saya. Pulang-pulang saya tengok, mana sendal kuning? Orang tua keke di dalam. Mampus gitu kan. Saya nggak mau marah lah, tapi saya tobat saya marah anak. Tapi ternyata Bu, cerita sendal hilangku berulang balik waktu saya umroh kemarin, tahun 2000 kemarin. Bulan 12 kemarin saya umroh, cerita sini kan. Jadi itu sudah umroh. Dulu pun waktu kecil umur 7 tahun, Ustaz gak naik haji. Makasih haji. Gak naik haji. Tidak tahu, mau tahu ceritanya? Datanglah uak saya dari kampung, badannya sakit. Kata dia, Mot sini kau dulu. Badan uak sakit, kau pijak-pijakkan dulu ya. Naiklah aku di atas badan dia. Uakku ini tak haji, jadi aku naik. Orang ini sudah tapi ada sekarang haji 35 tahun menunggunya, naik pula lagi kemarin ongkosnya. Mimpi kali.
tapi jangan putus asa. Ustadz dulu umroh diceritakan. Ustadz di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya dulu. Jadi hari terakhir nih, besok mau pulang. Sholatlah Ustadz, sholat maghrib dan isya. Jadi biasanya asal ke Masjidil Haram itu, selok Ustadz bawa, saya bawa ke dalam Pak. Saya bawa ke dalam Masjidil Haram. Karena memang payah kalau kita taruh nanti di tempat penitipan selop nggak selamat. Dari hari pertama sampai hari kelima, Ustadz bawa itu sendalnya ke dalam masjid itu lah, dibungkus pakai plastik. Tapi entah kenapa Bu, hari terakhir itu saya memberanikan diri, saya titip ke tempat penitipan sendal di Masjidil Haram itu. Saya titip, zuhur asar aman, saya taruh di tempat itu. Zuhur saya sholat, asar baru pulang. Waktu pulang asar itu saya tengok sendal masih ada, bertiga lah kami pulang. Habis pulang maghrib dan isya balik lagi. Kami taruh lagi lah di tempat yang sama dengan sendal yang sama. Kami waktu itu bertiga Bu. Saya, adik ipar saya, satu lagi ada jamaah seperti Pak Salman inilah usianya. Jadi habis sholat maghrib, singkat cerita, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, dia udah cahil, udah kok ya. Nah, jadi waktu habis sholat itu datanglah si Rahul orang Pakistan. Assalamualaikum, ya akhi, anta Indonesia? Na'am, saya bilang. Ada turis, saya bilang. Apa kau? What do you want? Oh, Ustaz kan dia nggak sing bahasa Inggris. Akhirnya dia bilang, please help me, tolong aku. Lama-lama bahasa Indonesia. Rupanya ini orang Pakistan udah lama tinggal di Arab, udah paham dia bahasa Indonesia. Dia bilang, Tuhan, Indonesia bagus, dipuji-pujinya. Apa mau kau? Saya bilang. Diceritakannya lah. Saya datang kemari dengan seorang istri dengan 2 anak. Saya besok mau pergi ke Madinah. Dompet saya hilang. Terus sedekahlah. Sedekah. Saya kasih, saya keluarkan uang 50.000. Keluarkan uang 50.000, saya kasih. Udah saya kasih 50.000, 100.000 lah katanya. Tidak ada otak dalam hidup. Ini bisa nyata. Nanti ujungnya hilang sendal, ujungnya. Jadi adik ipar saya ini ada di sebelah, ditanyanya, Bang, ngapain dia Bang? Dia minta sedekah. Ada duitmu? Saya bilang, ada Bang. Dikeluarkannya uang real. Waktu itu sekitar 25 real, 100.000 ya. Dikeluarkannya lo bebas 10 real, 50.000 kasihnya. Dah, pergi dia. Gak lama kemudian datang lagi orang Pakistan juga, Rahul juga, hidungnya mancung kayak saya. Habis namanya sama kayak saya. Nah, kalau nggak percaya, memang nanti di YouTube. Udah banyak subscriber saya. Bagaimana? Direkam kita nih Bu. Ada ini Bu. Ada handphone. Ada paketnya? Gak ada, belum gajian gitu. Nah, singkat cerita datang dia di kuitnya bapak sebelah saya tadi. Dia nggak ngerti karena bahasa Arab. Ditanya, Ustaz, ini mau ngapain kawan ini? Saya tengok, oh ini kawannya nih. Karena sebelum berangkat Umi saya berpesan, mak saya Umi, ini saya di rumah masih bukan Umi saya. Mahmud, kau nanti kalau sholat di Masjidil Haram hati-hati, banyak modus penipuan, pengemis. Terimalah saya. Akhirnya saya bilang, Pak jangan kasih. Padahal bapak udah mengeluarkan duit. Saya bilang jangan kasih Pak, ini modus. Tadi kalau udah datang, kami udah kenal. Saya bilang maaf. Pergilah si orang, si Rahul tadi sholat isya. Oh, sholat di Masjidil Haram itu luar biasa nak. Suara muazzinnya Bu, ya Allah Bu, sholat di depan Ka'bah. Itulah peristiwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kita tuh, orang udah pernah haji umroh itu teringat di Ka'bah. Dan hebatnya tuh di Mekah dan Madinah tuh, sholat kita khusyuk. Dengarkan suara muazzinnya aja, udah khusyuk kita tuh nak. Sholat isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tinggi tuh, apanya kan, menaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang hati. Sholat isya, imamnya luar biasa, hafal Quran 30 juz, maka kalian sungguh-sungguh supaya bisa hafal Quran. Imam langsung dia Allahu Akbar, imam sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menetes air mata. Pertanyaan dari imam tadi, siapa bisa jawab? Apa perbedaan imam Masjidil Haram dengan imam masjid yang ada di dekat rumah kita? Coba simak. Di ilmu nih. Wah, yang bisa langsung maju kemari dapat duit 10.000. Ya, berapa ilmunya kan ini saya kasih. Suaranya nggak ngaruh. Bedanya apa? Di sana bismillahnya nggak kuat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba perhatikan imam masjid di dekat rumah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah. Itu perbedaannya. Tambah ilmu kita. Bukan yang di Arab itu salah, bukan yang masjid di dekat rumah kita itu benar. Dua-duanya benar karena kita sudah belajar. Jadi membaca bismillah nggak pakai bismillah itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Singkat cerita, selesailah sholat isya. Habis sholat isya di sana tidak ada zikir-zikir. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada. Di sana langsung berdiri. Ngapain? Bilal mengucapkan Sallu ala hadil maitati rahimakumullah. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Di Mekah dan di Madinah, selepas sholat 5 yang wajib itu tidak ada zikir-zikir, tapi sholatnya sholat jenazah. Ada orang mati, habis sholat farduin, berdirilah kita sholat. Selesai, pulang bu, itulah nyari selop. Sampai ke tempat selop, rogo, tak ada. Dalam hatiku hilanglah selop budi. Adik ipar saya ada selopnya, nomornya 43. Mereknya waktu itu apa ya? Kopi apa? Omipet pula. Omipet nomor 43 warna hitam. Selop dia masih ada, bergeser tempat, nomornya ganti 39. Omipet juga. Bapak sebelah saya tadi tuh hilang sendalnya, sendal kulit. Hilang. Akhirnya udah lapar saya bilang. Inilah jawaban Allah. Apa itu? Selop saya hilang, kenapa? Selop bapak tuh hilang, kenapa? Kenapa selop adik saya hilang, tadi masih ada nyawanya? Masih ada barangnya, tapi ganti. Kenapa? Yang pertama, saya melarang bapak tuh bersedekah. Bapak tuh hilang selopnya karena tidak mau bersedekah. Adik saya ini tidak hilang selopnya semua, berganti nomor, dia bersedekah, tapi dia tidak melarang orang bersedekah. Itu juga salah, gak diingatkan saya. Akhirnya dibalas Allah.
Gitulah tuh di Mekah tuh nah. Di Mekah tuh memang kalau kita asal-asal ucap, kena tuh. Gitu. Jadi sholat ini perlu ilmu. Jangan sampai kita jadi orang miskin. Orang miskin tadi miskin apa nak? Masuk dalam apa? Neraka apa surga? Belajar kalian terus. Nanti kalau kalian mau belajar sholat, lihat YouTube Ustaz, ada kajian fikih sholat. Ustaz ajarkan lagi ya. Ustaz tanya dulu. Sholat pertama rukunnya adalah niat bareng dengan takbiratul ihram. Betul? Ustaz tanya lagi. Kayak mana niatnya? Kapan niatnya? Di mana letak niatnya? Apa yang kita niatkan? Jangan-jangan selama ini kita orang miskin. Mana yang besar sini? Yang kelas 8 mana? 7, 8, 9, 9. Yang laki-laki kelas 9 mana? Yang baca Quran tadi mana? Baca Quran tadi. Kamu mau cair kah kau? Sini kau. Oke. Lagi dia tamat kalau imam ya. Oke. Terus. Coba dulu praktekkan takbiratul ihram bareng dengan niat. Niat itu macam mana cara mengucapkannya? Karena niat itu Bu, Pak, anak-anak Ustaz rukun. Kalau kita tidak berniat, maka tidak sah sholat kita. Salah kita berniat, tidak sah sholat kita. Coba. Sholatnya sholat subuh aja 2 rakaat. Jadi makmum. Yang kamu biasa sholat, nanti Ustaz perbaiki. Sholli fardu subuhi ro'ataini makmuman adaan kibatan dari ta'ala. Allahu Akbar. Itu aja. Inilah calon-calon penghuni neraka tadi. Kan? Mana Bu? Ibu gitu sholatnya. Kalian gitu sholatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan lagi raka'ataini adaan makmuman ilaihi. Allah. Itu kan Bu? Ustaz tanya dulu, di mana letak salahnya? Hah? Hah? Adaan. Terus makmuman adaan terus. Ya. Ini aja Ustaz sampaikan supaya betul masalah ruku sulit nanti. Dah. Letak niatnya salah karena siapa namanya tadi nak? Naufal. Si Naufal niatnya dilapaskan usolli. Dia pikir usolli itulah niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allah Akbar. Ini sholat tidak sah. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati ketika mengangkat tangan takbiratul ihram. Di situ pasang niat. Tadi kan dia enggak? Jadi usolli fardhu itu usolli itu apa? Itu lapasnya. Sunnah hukumnya disebutkan diucapkan sebelum angkat takbir. Bagus. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblahi makmuman ilaihi. Bagus. Tapi waktu ngangkat takbiratul ihram, Allah lintaskan di dalam hati 3. Pertama, sengaja aku sholat. 2, fardu. 3, subuh. 4, jadi makmum. Kalau jadi makmum, selesai. 4 aja itu yang rukun. 11, Allah sengaja aku sholat, fardu subuh, menjadi makmum, selesai. Itu rukun niat. Ustaz, 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Kenapa tak disebutkan? Kepanjangan. Gara-gara itu nanti tak jadi sholat. Maka banyak orang sholat tengok, atur-atur sholat perhatikan. Usollinya hampir 10 kali. Usolli. Kayak gini kan, Pak. Kok gak takbir, tenang Ustaz, belum duduk niatnya. Dia pikir atau tu pikir usolli itulah niat. Diangkat, betul itu usolli fardhu subhi. Apa ya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala.
Allah. Turun balik. Gak jadi sholat. Kenapa? Karena niatnya kepanjangan. Jadi ini ada berapa? 3. Ayo. Sengaja aku. Sengaja aku. Mengerjakan. Sholat fardu subuh. Menjadi makmum. Bar, selesai. Jadi antara bar dengan makmum tadi barengan kalau bisa. Gak boleh, dengar dulu. Gak boleh kau Allah sengaja aku sholat fardu subuh menjadi makmum. Bar masih ada 2 rakaat menjadi makmum karena total. Tidak sah juga. Jadi letak niatnya itu berbarengan dengan Allahu Akbar. Ayo, kita coba angkat tangannya. Coba. Ikut Ustaz ya. Gak apa-apa lapasnya dulu. Usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Pasang dalam hati, nanti waktu angkat tangan, sengaja aku mengerjakan sholat fardu subuh menjadi makmum bar langsung. Oke, konsentrasi. Ayo, angkat tangannya. Ayo. 1, 2, 3. Allah. Lintas kah? Udah. Ulang. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Apa kau bilang dalam hati? Ayo, apa tadi dalam hati? Sengaja aku mengerjakan sholat fardu subuh menjadi makmum. Tambah ilmu enggak? Baru tahu enggak? Inilah gunanya Ustadz diundang, meningkatkan kualitas sholat di sisi Allah. Jadi kualitas sholat itu mesti punya ilmu, ada ilmunya. Ustadz ngangkat tangannya kayak mana? Ngangkat tangan itu sunnah, nggak kok angkat tangan pun tak apa-apa, tapi kurang pahala. Allahu Akbar, di sini tangannya tak apa. Cuma dibilang orang gila nanti. Dalam mau waktu gila, rasa sudah ngaji mau sama Mahmud. Ngangkat tangannya di mana Ustaz? Kalau kalian nggak punya ilmu, tapi kalian mencontoh di masjid, bingunglah anak-anak ini. Karena di masjid itu ragam macam, orang angkat takbir saja ragam macam. Ada yang hebat, Allah. Wah. Kata kita mau anak tuh, waktu tadi takbir lagi Allah. Ada nanti Allah Akbar. Ada. Ada 2, satu lagi sini. Terus, kalau tengok abang itu pakai celana cingkrang, yang berjenggot, pakai cingkrang, celana cingkrang, kakinya tengok kakinya, lebar. Tegak. Angkat kaki. Oh. Pernah kau tengok ada abang-abang sholat itu? Ada. Jadi mana yang betul Ustaz? Tengok Ustaz Mahmud kakinya cuma sejengkal, ngangkat takbirnya di sini, Allah agak lama sikit, kemudian ditaruh tangannya di sini. Sementara abang-abang tadi itu apa tak bingung kan? Bingung apa bingung? Ustaz ajarkan. Ngangkat tangan itu nak setinggi pundak. Ini dari jempol ditaruh di kuping. Perhatikan, tangannya nggak boleh lurus, mesti bengkok sedikit, tidak boleh lewat telinga. Perhatikan Ustaz tangannya. Ya, tadi niat kan? Lihat, Allah, kaki sejengkal. Allahu Akbar, barnya di sini. Allahu Akbar, baru turun. Ini is the best, 100% pahala. Ada yang barnya di sini. Allahu Akbar, boleh. Ada yang Allahu Akbar. Ada lagi
Saya waktu kecil. Waktu kecil waktu SD saya ingat kali sholat. Allah. Apa kok? Pecah di mata. Jadi Bu, saya nggak bisa marah sama murid-murid. Sebandel apapun, saya cuma foto dia. Kenapa? Begitu nengok orang ini ribut, begitu nengok orang tingkah lakunya macam-macam. Kebayang aku dulu waktu aku kecil, bayang. Ustaz dulu ya, Ustaz kalau terawih, paling gecer dulu. Wak Leman yang jadi bilang tadi, suara malaikat Muhammad, malaikat Muhammad, anak-anak muka itu, wah begitu sholat, wah akbar, itu siap-siap di belakang. Kawan yang bandar sedang buku, itu makan setan. Oh ya, cok masuk. Yang paling sedap sholat apa? Sedentik-sedentian kan? Wah, imam lagi baca. Orang sebelah, kau ya, gak ada, kau ya, gak ada. Akhirnya sholat selentik-selentik, turun. Ada di sini gitu? Apa? Nanti dirok. Jadi tangannya yang mana tadi? Saat diangkat di telinga. Allah, kayak. Nah, beda perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki dibuka keteknya, kaki laki-laki sejengkal. Jadi nanti kalau ibu punya calon suami, kalau dia pakai jenggot kayak saya, tapi nggak besar, mungkin kena cingkrang, ganteng memang dia, nenek dia memang. Tapi kalau sholatnya gini Bu, jangan sampai gini tadi. Siap-siap ibu nanti kalau mati ayo mak kita akan ada malam 1, 2, 3. Mau ibu ini tuh, pilih aja ke aku, tak pala ganteng nanti manis. Begini. Saya mau sholat, kakinya sejauh. Perempuan rapat, beda sholat perempuan dengan laki-laki. Kata Nabi, kalau laki-laki inkisaf terbuka, kalau perempuan tertutup. Laki-laki dibuka. Angkat takbirnya Allah, buka ketek. Allah. Perempuan tutup, keteknya nggak boleh terbuka. Allah. Tapi tangan tetap sama. Allah. Lalu Ustaz ditanya sama perwiritan ibu-ibu, Ustaz, kenapa berbeda sholat laki-laki dengan perempuan? Perempuan dia tertutup kakinya, laki-laki dibuka. Saya bilang, Bu, dengar jawaban saya. Kenapa laki-laki dibuka? Supaya enggak ganjel. Laku-laku enggak ganjel. Coba kalau laki-laki sholat gini. Allah. Betul apa betul? Kenapa perempuan rapat tidak terbuka? Nanti masuk angin. Perempuan yang ngomong. Sudah dicuru dari bawah. Hebat gak Rasul? Hebat gak Rasul? Satu lagi. Kenapa sholat itu Bu, Pak, tidak lebar gini? Kenapa? Kenapa cuma sejengkal? Karena kalau nanti terlalu lebar gini, dia berdiri di belakang imam. Kalau imamnya batal, susah ini gantikan imam. Kalau dia sejengkal gini, batal imamnya kayak tadi Wak Leman tadi, tinggal maju. Kayak siapa tadi Bu? Masuk. Selesai. Tapi kalau kakinya gini, keluar imam nanti marah ya. Kan jelek. Begitulah sampai Nabi mengajarkan itu. Halo. Hei. Halo. Hei. Gitu. Iya sini. Nah ini yang pakai baju seragam. Ya.
Inilah tadi solawatnya. Maksud. Langsung. Ini program lembut. Mohon duit. Mohon duit. Siapa nama? Azwa. Kelas berapa? Kelas 7. Cita-cita mau jadi apa? Guru. Jalan, guru dulu habis itu kepala sekolah ya. Amin ya robbal. Kalau mau duit, jawab pertanyaan Ustaz. Enggak usah. Mana usah menyusahkan anaknya kan dulu. Pertanyaannya, berapa jumlah rakaat sholat 5 waktu sehari semalam? 27. 11. Coba nyanyikan dulu. Karena ada lagi. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, isya. Coba nyanyi ya. Kalau nggak bisa sambung ayat. Namanya apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, tepuk tangan. Selesai, satu lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, tepuk tangan. Mana bedanya? Mana bedanya? Wadah. Oh, cair, oh ya. Ya, mana? Cair lumayan. Jadi musim-musim ya kan? Dah, lanjut. Lanjut apa udah? Berapa jam lagi? 5. Tahan. Ustaz gak tahan. Nah, ikutlah ya. Dah? Selesai tentang sholat. Belajar terus tentang sholat. Kemudian latihan kalian anak-anak Ustaz yang laki-laki, belagu-lagu, supaya nanti bisa jadi muazin, suaranya cantik, jangan banyak main-main. Panggil guru ngaji, kalau nggak bisa lihat di YouTube, itu azan kau belajar. Woi, azan belajar. Banyak lagu-lagu itu kan, lagu-lagu azan itu. Kalau kalian yang azan, suara kalian masih kuat, tidak seperti Waleman tadi. Kalau orangnya azan kan mantap kan. Ustaz belum tahu, kelas 7, kelas 6 SD, Ustaz udah jadi Bilal, barang menikir makhluk. Suruh aja, kok nomor 1 lah Ustaz kalau suruh ajan. Bisa request. Mahmud, kata Wak Leman, ajan kok, ajan MNCTV, kecil lah Wak. Iya. Wak duduk di sini aja, Wak duduk manis aja. MNCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC Juhur, mau aja lagi kau RCTI, kecil Wak. Mau lagu apa Wak? Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar Indonesia kecil Wak. Asar disuruh waktu aja Wak. Asyhadu an la ilaha illallah
orang main di situ. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau kalian aja, nanti kalian udah SMA kalian yang aja, biar tahu kalian, udah kuliah nanti kalian aja di masjid. Itu emak-emak yang ada anak gadisnya di rumah, buit-buitan. Siapa yang aja itu kak? Dia mah nggak tahu. Orang baru berasa mah. Kok cantik suaranya? Biasanya Wak Leman. Coba kau tengok dulu ke masjid. Siapa? Kau tengok. Kakak anak gadis. Kau pura-pura aja gede. Pura-pura gede di rumah mama. Ambil lewat masjid. Lagi ada hayya 'alas shalah. Anak gadis itu. Kiri. Pulang dia ke rumah. Siapa yang ajan kak? Ini tengok orang yang tinggi, pakai robe warna hitam, suaranya cantik, mak. Tengok agak ganteng-ganteng dia. Tanya sama Wak Leman, siapa yang ajan? Orang baru yang baru tinggal di belakang rumah kita, mak. Siapa namanya? Budi. Budi itu apa Ustaz? Budak dikit. Apalagi kalau taraweh kan, anak-anak gadis taraweh. Kalau bilalnya anak RM laki-laki, ya kan? Dan udah gini kan, begitu nanti Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Kepala merasa dipanggil anak Ustaz botol. Sini, ini. Itu siapa yang jadi bilalnya? Entah kak, aku nggak tahu, aku baru pindah. Oke, dulu ganteng apa enggak? Mau sama anak tuh ngete gue. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Anak dari belakang. Radhiyallahu anhu. Balik anak Ustaz botol. Siapa yang jadi bilang nih? Kami ini ganteng banget. Ya. Udah mulailah rajin anak-anak gadis ke masjid. Tapi kalau yang jadi bilang atu-atu Wak Leman tadi, kau kenapa tak sholat ke masjid taraweh? Malas lagu mak. Kenapa? Bilangnya Wak Leman banyak batuk daripada sholawat. Kalian nanti jadi imam, cantik suaranya, supaya orang mau datang ke masjid. Minimal kayak Ustaz Mahmud kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau jadi imam tak punya lagu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anda Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Anda Rabbil. Ya Alhamdulillah Sa'id. Assalamualaikum mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik makmum kami malam tawalid. Makmum di belakang. Amin wa amin wa amin. Ya, bisa kan? Tetap semangat belajar, ikuti nanti nasihat-nasihat ustaz-ustaz kita, muallim-muallim kita di Yayasan Perguruan Islam Al-Fadil ini. Mudah-mudahan anak-anak ustaz menjadi anak-anak soleh dan soleha, bisa menjadi penghafal Quran, bisa menjadi generasi penerus ustaz nanti di kemudian hari. Jangan melawan orang tua. Tadi amalan yang dikasih Rasul kepada sahabat yang kedua apa? Berbuat baik kepada kedua orang. Berbuat baik kepada kedua orang. Ini anak-anak gadis. Kau jangan melawan sama emakmu. Hari Minggu kau capek mau istirahat, tapi mamamu membangunkan kau untuk nyuci piring, untuk ngepel. Jangan kau merepek. Oh kak,
Kau bersihkanlah rumah nikah, dan seminggu tak dibersihkan kamar kau pun tuh macam kamar jin. Kata. Apa kata anak? Mana mama aku ni apa boleh kan ada kasih dia masak kau baju apa buah banting pintu. Sampai kat di dalam kamar ngapain dia? TikTok. Nyanyi pula dia buat TikTok. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda muda. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang, senyum-senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ya salam. Kirim ke saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah kau jawab. Kalau emak kau merepet nyuruh kau sholat, sekarang kau masih senang anak-anak ustaz. Ada yang bangunkan kau bangun pagi. Hei, sholat, subuh. Jangan kau sakit hati. Nanti bila tiba masanya, kedua orang tua sudah tidak ada. Kau beranjak dewasa, kau akan rindu suara repetan emak. Betul atau betul? Betul. Upin pula kau. Jangan lawan orang tuh. Ustaz sebagai penutup, cerita orang yang melawan kedua orang tua, durhaka kepada Allah. Mau dengar ceritanya? Di zaman Rasulullah, di jam 11 habis kita ya, Pak. Mohon maaf. Di zaman Rasulullah ada nama sahabat Nabi Alqamah. Siapa? Alqamah ini rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Nah, sebelum kita sampai di ceritanya, kemudian menikahlah si Alqamah ini, dapat istri cantik, tapi agak judes sedikit, agak matre. Kan biasa perempuan matre kan? Di sini matre perempuan. Matre. Mana ada perempuan nggak matre? Ibu-ibu nanti dia matre juga lagi. Usah tanya sama kalian. Nih, usah tanya. Jujur. Mana kalian pilih nanti kalau datang anak muda ke rumah? Yang pertama penjaga masjid hafal Quran 30 juz, tapi dia cuma naik kereta Supra, lampunya mati semua, jagatnya entah kemana. Tiba-tiba datang lagi berikutnya seorang pemuda naik Avanza, anak pegawai negeri. Tolong jujur katakan kepada Ustaz, siapakah yang memilih? Yang pertama yang naik kereta Supra, lampunya mati semua, jagatnya entah kemana. Yang kalau mau hidupkan starternya mati mesti diengkol. Rek arahap. Begitu jalan siregar. Turun-turunan arah. Dipencet ke kanan, hidup lampu kiri. Dipencet lampu ke kiri, ke kanan, belakang. Mana? Pilih yang naik Supra apa naik Avanza? Kau memang milih yang penjaga masjid, tapi mamamu nggak jamin. Kalau betul, memang mati rata-rata mamanya. Tapi kalau bisa, carilah yang dia penghafal Quran, yang naik Avanza. Itu yang dicari. Dan singkat cerita, Alqamah ini akhirnya mau mati. Mau mati. Setelah mau mati, sakaratul maut, nggak mati-mati. Ditalkin, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak mati-mati. Akhirnya 3-4 hari nggak mati-mati, Bu.
Akhirnya istrinya ini mengirim utusan kepada Rasulullah. Tolonglah kau dulu jumpai Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ini suamiku Alqamah nggak mati-mati, udah hampir seminggu sakaratul maut. Pergilah dia ke rumah Rasulullah, laporan, ya Rasulullah, mohon izin ya Rasulullah, ada apa? Itu di kampung sebelah ada seorang laki-laki bernama Alqamah, kehidupannya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi payah mati ya Rasulullah. Kata Rasulullah tahu. Oh, Alqamah, iya. Masih ada kan omaknya? Masih ya Rasulullah. Di mana omaknya? Omaknya tinggal di gubuk reok tua di ujung kota. Datang ke sana, sampaikan pesan Rasulullah, suruh dia yang datang ke rumah aku atau aku yang datang ke rumah dia. Inilah keputusan ini. Sebelum itu Rasul mengutus Bilal bin Rabah. Bilal, coba kau tengok itu si Alqamah. Apa ceritanya? Datanglah Bilal. Ditengok Bilal, ditaukin sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Muazzin Nabi. La ilaha illallah. Melawan. Gak mati. Pulang lagi Bilal. Ya Rasulullah, laporan. Cemana Bilal? Betul, gak mau mati ya Rasulullah. Datanglah mama si Alqamah ini menjumpai Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya ibunya si Alqamah. Kata Rasulullah, wahai ibunda, kau tahu keadaan si Alqamah sekarang? Enggak ya Rasul. Kenapa dia? Dia sekarang sakaratul maut, payah mati. Coba engkau ceritakan dulu apa perihal Alqamah. Kenapa dia sampai mati? Payah mati. Ini pasti ada jawabannya. Apa yang telah terjadi kepada diri Alqamah? Cerita kemarin. Ya Rasulullah, sakit hatiku ya Rasulullah. Alqamah itu orang baik ya Rasul. Anakku tuh sebelum nikah rajin bayar sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Tapi semenjak dia udah kawin ya Rasul, dia lebih sayang kepada istrinya ya Rasul, kepada aku ya Rasul. Tak pernah lagi ngirimkan belanja kepada aku ya Rasul. Baju bininya bolak-balik ganti seragam wiridnya ya Rasul. Emasnya ya Allah ya Rasul, 4 kilo 7 kilo ya Rasul. Mobilnya ya Rasul banyak, rumahnya di mana-mana. Aku tinggal di rumah tua. Oh, sakit hati Oma Alqamah karena Alqamah durhaka kepada Oma. Kata Rasulullah, wahai ibunda, maafkanlah dia supaya mudah dia berpulang ke hadirat Allah. Tidak ya Rasul. Sakit hati. Makanya hati-hati, jangan sampai hati mak kita sakit menangis di hadapan kalian karena kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian. Ya, halo. Halo. Hei. Hei, hei. Dan bilang 5 jam lagi, gua nanti 5 jam lagi. Dah. Akhirnya kata Rasulullah, ibu gak mau maafkan Alqamah. Tidak ya Rasulullah, sakit hatiku. Bilal dan sahabat yang lain cari kayu bakar, bawa kemari. Kata mana? Untuk apa ya Rasulullah kayu bakar itu? Kita bakar aja si Alqamah, biar cepat dia mati. Kasihan. Kata ibunya, apa ya Rasulullah? Dibakar. Oh jangan ya Rasulullah. Walaupun Alqamah itu aku udah sakit hatiku di mana ya Rasulullah, aku tak tega kalau anakku dibakar ya Rasulullah. Dia udah 9 bulan 10 hari mengandung. 2 bulan ku susui, tainya ku ceboi, mandinya ku bandi. Aku gak tega ya Rasulullah kalau anak turun kau bakar. Jadi mau kayak mana? Maafkanlah. Akhirnya dimaafkan bu. Akhirnya dimaafkan mama Alqamah. Ku maafkanlah dia ya Rasulullah. Ikhlas ibu. Ikhlas aku ya Rasulullah. Bilang sekarang kau pergi ke rumah Alqamah, buktikan ucapan rumahnya. Ikhlas gak dia memaafkan anaknya? Tinggi buku. Sampai di rumah itu ditengok sama Bilal bin Rabah, ditauhid. La ilaha illallah. Langsung mati. Akhirnya Rasulullah
datang untuk takziah, ikut menyolatkan, ikut menguburkan. Setelah selesai dikuburkan, Nabi berpidato. Dengarkan, Nabi berpidato di atas kuburan. Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahulah cerita Alqamah ini. Dia orangnya rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Tapi di hujung hidupnya dia susah mengucapkan sakaratul maut karena dia melawan orang tuanya. Dia lebih memilih istrinya ketimbang kedua orang tuanya, khususnya omahnya. Maka jadi pelajaran bagi kita semua, jangan sampai sakiti hati orang tua. Habis. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah, penghafal Quran, ahli Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah, termasuk dari hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Allahumma gfir lana dhunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, wali walidaina, dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah, ketika kami masih kecil, ya Allah. Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, ya Allah. Waj'alna sabura, jadikanlah kami, ya Allah, menjadi orang-orang yang sabar, ya Allah. Sabar dalam menerima cobaanmu, ya Allah. Sabar, ya Allah, dalam menerima nikmatmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah, ya Allah, perkumpulan kami ini, ya Allah, perkumpulan yang Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau tutup usia kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Waj'alil akhira kalamina inda intihai ajalina. Ya Allah, tutuplah usia kami, ya Allah, kalimat yang terakhir yang kami ucapkan, ya Allah, qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebagai penutup, mari sama-sama kita bersolawat. Ikut Ustaz, ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa kulli mujahidin billah ila
منهم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.